Shalom bagi kita semuanya, umat Tuhan yang ada di rumah. Puji Tuhan, sampai hari ini dan kita percaya dan untuk selama-lamanya Tuhan tetap melindungi dan menolong kita di dalam segala situasi kita. Pada pagi hari ini kita mau memuji, memuliakan nama Tuhan dengan sorak-sorai. Mari kita semuanya dengan sukacita memuji Tuhan kita Yesus. Kita katakan, mari kita semua umat pilihan Allah dengarkan panggilan Tuhan. Yes, haleluya. buat segala kebaikan-Mu di dalam hidup kami, karena Engkau Tuhan yang tidak pernah membiarkan dan meninggalkan kami. Tuhan Yesus, terima kasih
kami ada di hadapan-Mu, dan pagi hari ini kami membawa seluruh kehidupan kami. Engkau yang menguduskan kami, Engkau yang memperkenankan kami menghampiri hadirat-Mu ya Tuhan, sehingga kami diberkati oleh kuasa-Mu, kami dipulihkan Tuhan. Kami Tuhan Yesus mengalami perjumpaan dengan Engkau, karena Engkau adalah Tuhan Raja kami, yang kami perlukan di dalam kehidupan kami, yang kami rindukan selalu ada di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus Bapa. Terpujilah nama Yesus. Haleluya. Kemanakah kami mencari kasih sejati?
kami untuk mendengarkan firman-Mu. Berkati kami semua Tuhan yang beribadah pada pagi hari ini. Baik Tuhan Yesus, jemaat Tuhan yang ada di rumah masing-masing, kami percaya Engkau memberkati, Engkau hadir di tengah-tengah mereka Tuhan. Engkau urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu bagi kami pada pagi hari ini Tuhan. Karena firman itu adalah kekuatan, perlindungan, dan mujizat dalam hidup kami. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus Kristus. Kami semua siap mendengarkan Engkau berbicara lewat hamba-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Shalom Jemaat GBI Avia Cemara. Saya bersyukur sekali kalau kali ini saya diberi kesempatan untuk bisa berbagi bersama-sama, sekalipun lewat virtual. Tapi saya percaya itu tidak mengurangi kehadiran Tuhan. Saya percaya Tuhan hadir di tempat kita masing-masing, dimanapun kita berada. Ada hadirat Tuhan, ada kuasa Tuhan, ada kasih Tuhan yang akan menjamah kita satu persatu pada waktu kita membuka hati kita dan fokuskan pikiran kita untuk kebenaran firman Tuhan. Maka firman Tuhan itu akan memerdekakan kehidupan pribadi kita. Nah, sebelum saya masuk dalam firman Tuhan, izinkan saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Edwin Yahya. Saya asli orang Semarang sebetulnya, tapi kurang lebih sekitar 17 tahun ini saya bersama dengan keluarga tinggal di kota Bandung. Saya dianugerahi oleh Tuhan seorang istri dan 5 orang anak. Ya, 5 orang anak. Anak saya yang paling besar laki-laki usia 20 tahun, yang paling kecil laki-laki juga usia 11 tahun. Itulah jemaat mula-mula yang Tuhan percayakan dalam pelayanan saya dan istri saya pada waktu itu. Dan sampai saat ini kami punya tanggung jawab yang cukup besar untuk membuat bagaimana caranya mereka ini sebagai domba awal atau domba mula-mula atau jemaat mula-mula yang Tuhan percayakan dalam pelayanan kami. Dan kami harus mengupayakan gimana caranya untuk mereka bisa benar-benar kenal siapa Tuhan mereka dan mengalami Tuhan mereka sejak dini. Ya, paling tidak saya dan istri saya sudah menggenapi satu firman Tuhan yang berkata, beranak cuculah dan penuhilah muka bumi ini. Ya, puji Tuhan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih buat kesempatannya yang diberikan kepada saya. Satu kehormatan yang luar biasa untuk saya bisa berbagi bersama-sama. Saya membagikan firman Tuhan ini bukan berarti saya lebih baik atau lebih pandai daripada saudara semua. Enggak, kita semua masing-masing sama-sama belajar. Satu hal yang jadi kerinduan saya, apa yang kita dengar, apa yang kita baca kali ini akan benar-benar bisa mengubahkan pola pikir kita. Tapi nggak berhenti sampai di situ, juga bisa mengubahkan cara hidup kita. Kehidupan kita berubah bukan pada waktu banyak mendengar firman Tuhan, tapi kehidupan kita akan semakin diubahkan pada waktu kita melakukan apa yang kita dengar dan percayai. Dan saya berdoa sungguh-sungguh saudara, bukan sekedar menjadi orang yang percaya kepada firman Tuhan, tapi kita juga berlomba-lomba untuk menjadi pelaku firman Tuhan yang setia. Sehingga semakin melakukan firman Tuhan, semakin hidup kita diubahkan menjadi serupa dengan Kristus Yesus. Saya kira kita patut bersyukur sekali kalau sampai hari ini kita masih ada sebagaimana kita ada. Walaupun kita tahu kita ada di tengah-tengah situasi yang tidak baik dan tidak jelas ke depannya seperti apa. Tapi bersyukurlah karena anugerah Tuhan senantiasa dilimpahkan dalam kehidupan pribadi kita. Tapi saya percaya satu hal begini, di balik anugerah Tuhan yang Tuhan percayakan dalam hidup kita, selalu ada yang namanya tanggung jawab. Ya, kalau kita ada saat ini, kita sehat, kita bisa menyaksikan tayangan ini, kita bisa mendengarkan firman Tuhan, kita bisa makan dengan normal, kita bisa minum dengan normal, kita bisa bernafas dengan normal, tidak perlu tabung oksigen. Itu semua karena anugerah Tuhan. Sudah selayaknya kita harus mengucap syukur kepada Tuhan untuk apa yang bisa kita nikmati hari ini. Ya, saya teringat dengan satu kisah ketika ada seorang bapak datang menghampiri Yesus Kristus minta pertolongan karena anak satu-satunya itu kerasukan. Dan ketika anak ini mulai kerasukan, wah, setan atau iblis ini berusaha untuk menghancurkan tubuh daripada anak ini. Dan bapak ini sedih sekali menyaksikan peristiwa seperti itu, dan dia datang menghampiri Yesus Kristus dan dia minta pertolongan kepada Yesus Kristus. Dia bawa imannya, dia bawa percayanya kepada Yesus Kristus. Tapi permasalahannya, pada waktu dia datang menghampiri Yesus Kristus, itu betul, tapi cara memintanya yang sedikit salah. Waktu itu dia berkata begini, kiranya kalau bisa Tuhan tolong anak saya. Kalau bisa, kalau mampu, Tuhan tolong anak saya. Nah, akhirnya ketika Yesus mendengar permintaan daripada bapak ini, apa jawaban daripada Yesus Kristus? Ayo kita lihat bersama-sama. Kita lihat bersama-sama di Markus pasal yang ke-9,
ayat yang ke-23. Markus pasal yang ke-9 ayat yang ke-23. Jadi bapak ini datang menghampiri Yesus minta tolong ya. Kiranya kalau bisa Tuhan tolong anak saya. Lalu inilah jawaban daripada Yesus Kristus. Markus 9 ayat yang ke-23. Jawab Yesus, katamu jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Lalu lanjutkan ayat yang ke-24. Segera ayah anak itu berteriak, aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini. Ini kalimatnya agak unik ya. Aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini. Nah, saya akan bacakan di terjemahan BIMK. Jadi kalau Alkitab di handphone saudara, di Android ataupun dimanapun, itu biasanya ada berbagai macam terjemahan, dan kita akan baca di terjemahan Bahasa Indonesia Modern, BIMK. Markus pasal yang ke-9 ayat yang ke-24. Langsung ayah itu berteriak, Tuhan, saya percaya, tapi iman saya kurang. Tolonglah saya supaya lebih percaya lagi. Jadi di terjemahan Bahasa Indonesia Modern lebih detail, saudara ya, lebih spesifik. Tuhan, saya percaya, tapi iman saya kurang. Nah, saudara, kalau kita boleh jujur, kadang-kadang posisi kita ini seperti bapak ini, percaya sama Yesus Kristus, tapi imannya kurang. Kita percaya pada Yesus Kristus, kita percaya Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat hidup kita. Tapi ketika keadaan dan kondisi saat ini yang semakin sulit, ketika ada pandemi COVID yang tidak kunjung selesai, ternyata itu bisa membuat iman kita berkurang. Kenapa bapak ini percaya Yesus tapi imannya kurang? Karena setiap saat dia menyaksikan bagaimana tersiksanya anaknya ketika kerasukan setan. Dan setan atau iblis berusaha untuk menghancurkan anak ini, saudara. Dan sudah didoakan berkali-kali tapi tidak kunjung sembuh juga. Jadi ketika dia menyaksikan peristiwa yang tidak ada pemulihan terjadi di dalamnya, maka bapak ini mulai berkurang imannya. Sekali lagi, kalau kita boleh jujur, kita mau lihat ke dalam hidup kita. Kadang-kadang kita ada di posisi seperti bapak ini. Percaya sama Yesus, betul. Kita percaya sama Yesus Kristus. Tapi iman kita mulai sedikit berkurang. Kenapa? Karena COVID nggak selesai-selesai. Kenapa? Karena orang-orang yang dekat sama kita, sahabat kita, saudara kita, satu persatu secara mendadak dipanggil Tuhan gara-gara COVID. Karena belum varian yang dulu selesai, muncul varian yang baru lagi. Dan ada banyak aturan-aturan yang harus berubah. Belum lagi ditambah dengan PPKM yang sedang ada di sekitar kita. Kita dibuat nggak bisa ngapa-ngapain. Ada banyak orang yang harus gulung tikar dengan usaha mereka. Ada banyak orang yang semakin sulit untuk bisa mendapatkan makan. Dan ini terjadi di sekitar kita, saudara. Jadi kadang-kadang ketika kita melihat situasi di sekitar kita yang tidak semakin kunjung baik, jujur, kadang-kadang bisa membuat iman kita sedikit berkurang. Dan mungkin kita bertanya, kenapa seperti ini? Kenapa tidak selesai-selesai? Tapi hari ini, saya mau ajarkan kepada saudara sekalian, jangan bertanya kenapa, tapi marilah kita belajar berani untuk bertanya, apa? Maksudnya begini, bukan kenapa Tuhan tidak selesai-selesai pandeminya, tapi apa Tuhan yang bisa saya pelajari dari pandemi yang tidak selesai ini? Apa maunya Tuhan? Apa yang jadi kerinduan Tuhan, apa yang jadi kehendak Tuhan lewat situasi pandemi yang tidak semakin beres ini. Dan itulah yang harus berani kita lontarkan. Kita bukan bertanya kenapa Tuhan. Semakin kita bertanya kenapa Tuhan tidak selesai-selesai, semakin kita dibuat stres dan kita akhirnya imunnya drop. Tapi pada waktu kita berani bertanya, ada apa Tuhan? Tuhan mau ajar saya apa? Tuhan mau rindu supaya saya berbuat apa? Haleluya. Maka di saat itulah saya percaya sekali pertolongan Tuhan, mujizat Tuhan, perlindungan Tuhan akan semakin nyata dalam kehidupan pribadi kita. Memang betul situasi tidak semakin baik, tapi kita percaya betul pada waktu fokus kita tidak bertanya kenapa, tapi fokus kita bertanya kepada Tuhan. Tuhan, apa yang harus saya kerjakan di situasi yang tidak semakin baik ini? Tuhan mau apa dari hidup saya? Saya yakin, saya percaya itu menyenangkan hati Tuhan. Dan pada waktu kita menyenangkan hati Tuhan, Tuhan akan membuktikan Dia akan menolong kita. Mujizatnya nyata, kuasanya dinyatakan, kasihnya dinyatakan lagi. Dan kita akan dibawa oleh Tuhan untuk bisa menikmati pengalaman pribadi yang bersama dengan Tuhan yang lebih luar biasa. Bukan sekedar pemahaman saja, tapi ada pengalaman indah bersama dengan Tuhan lewat janji firman Tuhan yang kita percayai dan kita lakukan dalam hidup kita. Saat ini kita diperhadapkan kepada dua pilihan.
Yang pertama adalah berita benar, lalu yang kedua adalah berita kebenaran. Nah, berita benarnya itu apa? Ya, kita mendapat berita di sekitar kita bahwa COVID melanda, pandemi sedang terjadi. Ya, itu benar, itu bukan hoax, itu benar-benar terjadi. Itu ada di sekitar kita. COVID, dampak daripada COVID ini benar-benar menghancurkan kehidupan, menghancurkan ekonomi. Ya, itu benar. Tapi, jangan salah, kita juga punya berita kebenaran. Janji firman Tuhan berkata bahwa Tuhan menyertai setiap orang percaya. Janji firman Tuhan berkata bahwa ketika kita mencari kerajaan surga dan kebenarannya, maka segala sesuatu akan ditambahkan dalam kehidupan pribadi kita. Janji Tuhan berkata begini, bahwa Tuhan itu akan menyertai, melindungi, dan memberkati setiap anak-anaknya. Janji firman Tuhan 2 Petrus 2 ayat yang ke-9 berkata, maka nyata Tuhan tahu menyelamatkan orang-orang saleh dari pencobaan. Itu berita kebenarannya. Permasalahannya, kita mau percaya dan menaruh hidup kita di berita yang benar. Memang benar, COVID itu ada. Memang benar, pandeminya belum selesai. Atau kita mau menaruh hidup kita, keluarga kita, mempercayakannya di dalam berita kebenaran, yaitu janji firman Tuhan. Berita yang benar yang lain, COVID ini sangat mematikan sekali. Ada banyak orang-orang yang kita kasih, sahabat-sahabat kita, satu persatu dipanggil oleh Tuhan gara-gara terpapar oleh COVID. Ada komorbid lah, ada macam-macam lah, ya, meninggalkan kita satu persatu. Ya, betul, COVID sangat mematikan sekali. Tapi berita kebenarannya berkata seperti ini, bahwa ternyata kematian bagi orang percaya itu merupakan sebuah keuntungan. Jadi bukan satu hal yang harus kita takuti. Ada orang, ketika orang dunia menghadapi COVID, mereka ketakutan. Kenapa? Karena mereka takut dengan kematian. Tapi bagi kita orang percaya, kematian itu bukan hal yang menakutkan, tapi adalah sebuah keuntungan yang luar biasa. Jadi faktanya begini, bagi kita orang percaya, kematian itu bukan hal yang menakutkan. Tapi pertanyaannya, berani nggak kita menghadapi kehidupan? Berani nggak kita? Punya nyalikah kita ketika kita masih diberi anugerah oleh Tuhan untuk menghadapi situasi, kondisi yang tidak semakin baik ini, untuk menghadapi kenyataan, untuk menghadapi keadaan yang tidak semakin jelas ke depan ini? Berani nggak kita? Makanya untuk berani kita butuh yang namanya iman. Kita butuh yang namanya percaya, tapi juga mempercayakan hidup kita sungguh-sungguh kepada Tuhan. Kita jangan jadi Kristen-Kristen yang butuh lihat dulu, butuh bukti dulu, baru percaya. Enggak, sama seperti Bapak ini, percaya sama Yesus, tapi kurang imannya. Dia datang sama Tuhan, tapi masih ragu-ragu. Kalau bisa Tuhan tolong, ya. Seolah-olah dia nggak 100% percaya kepada Tuhannya. Nah, hari ini kita mau belajar bersama-sama. Ayo kita benar-benar taruh iman percaya kita sungguh-sungguh kepada Yesus Kristus. Karena satu hal yang saya percaya, bahwa tidak akan pernah sia-sia pengharapan kita kepada Tuhan. Dia Tuhan yang layak untuk diandalkan. Dia Tuhan yang tidak berpangku tangan, tapi dia Tuhan yang pasti turun tangan pada waktu kita mengangkat tangan, memohon, mengandalkan hidup kita, menyerahkan kehidupan kita dan keluarga kita ke dalam tangannya. Amin. Makanya sekali lagi jangan seperti Christian Thomas, ya. Thomas murid Yesus kita tahu, ya. Dia berkata, sekali-kali pun kalau belum aku masukkan, cucukkan ujung jariku masuk ke dalam lubang bekas paku, Thomas nggak akan percaya kalau Yesus itu sudah dibangkitkan. Tapi yang luar biasa ketika Thomas berkata seperti itu, apa jawaban daripada Yesus Kristus? Kita coba lihat Yohanes pasal yang ke-20 ayat yang ke-29. Yohanes pasal yang ke-20 ayat yang ke-29 berkata seperti ini. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Haleluya. Firman Tuhan berkata, berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Nah, ini kita harus punya iman yang model seperti ini. Sekalipun kita belum lihat, sekalipun kita tidak melihat, tapi kita tetap percaya. Nah, ini penting sekali, saudara. Karena ternyata begini, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Artinya begini, saudara, kebahagiaan orang percaya bukan terletak dari apa yang kelihatan, tapi siapa yang dia percayai. Sekali lagi saya ulangi, ya. Kebahagiaan orang percaya bukan terletak dari apa yang kelihatan atau apa yang bisa dilihat, tapi siapa yang dia percaya. Kenapa seperti itu? Karena apa yang kelihatan bisa sirna. Siapa yang kita lihat
ini bisa meninggalkan kita. Tapi siapa yang kita percaya, yaitu Yesus Kristus, Dia satu-satunya yang tidak akan pernah meninggalkan kita. Dia layak untuk diandalkan, dan Dia adalah Immanuel yang pasti menyertai hidup kita. Makanya sekali lagi saya katakan bahwa dibutuhkan keberanian yang besar, iman yang besar untuk kita menghadapi kehidupan, menghadapi anugerah Tuhan yang sudah dipercayakan kepada kita hari ini. Kita tidak pernah akan tahu apa yang terjadi besok, tapi kita tidak perlu tahu apa yang akan terjadi besok. Tapi satu hal yang kita harus percaya, kalau kita punya Tuhan yang hidup, Tuhan yang tidak berpangku tangan sekali lagi, tapi Dia Tuhan yang pasti turun tangan untuk menolong kita pada waktu kita mengangkat tangan kita dan menyerahkan hidup kita, keluarga kita sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Nah, bicara tentang iman yang besar, ini yang saat ini kita butuhkan, saudara. Ada satu hal yang luar biasa sekali. Saya teringat satu kisah ketika seorang wanita datang menghampiri Yesus Kristus. Jadi anak wanita ini kebetulan sama masalahnya, kerasukan juga. Dia datang menghampiri Yesus, dia bawa iman percaya kepada Yesus Kristus. Tapi permasalahannya, ketika dia menghampiri Yesus Kristus, tidak ada tanggapan sama sekali dari Yesus Kristus. Dengan kata lain, dicuekin sama Yesus, didiemin sama Yesus. Kalau orang Sunda bilang diantepin sama Yesus. Ini nggak enak sekali, saudara. Dia udah bersusah payah menghampiri Yesus Kristus, tapi tidak ada jawaban sama sekali daripada Yesus Kristus. Bahkan murid-murid Yesus berkata, usir aja deh, ganggu soalnya orang ini. Ini luar biasa sekali, saudara. Jadi dia menghadapi ujian. Ujian yang pertama yang dihadapi oleh wanita ini, yaitu ujian penundaan. Ya, kenapa saya katakan ujian penundaan? Karena memang ketika dia datang menghampiri Yesus Kristus, dia tidak langsung mendapatkan apa yang dia harapkan. Dia nggak dapatkan respon daripada Yesus Kristus. Dia nggak mendapatkan jawaban daripada Yesus Kristus. Didiamin sama Yesus Kristus, dicuekin sama Yesus Kristus. Ada yang tertunda, ada yang ditunda sama Yesus Kristus pada waktu itu. Dan ini yang dialami oleh wanita ini, saudara. Coba kita lihat di Matius pasal yang ke-15 ya. Matius pasal yang ke-15 mulai ayat yang ke-22. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, kasihanilah aku ya Tuhan anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita. Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, suruhlah ia pergi. Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah Dia sambil berkata, Tuhan tolonglah aku. Ini luar biasa sekali. Semakin ditolak, semakin ditunda, tapi semakin semangat justru dia semakin menghampiri Yesus Kristus. Ini iman yang model seperti ini yang Tuhan cari. Iman yang seperti ini yang akan bisa mampu menghadapi situasi yang tidak menentu di akhir zaman ini, saudara. Ya. Nah, ini bicara tentang apa sih? Bicara penundaan. Nah, kalau mendengar kata hal yang tertunda, itu identik dengan kesabaran. Nah, ciri yang pertama daripada iman yang besar itu apa? Sabar. Ya, kesabaran kita itu adalah identitas iman kita. Orang yang beriman itu adalah orang yang sabar. Jadi wanita ini ketika menghampiri Yesus dan tidak langsung mendapat jawaban daripada Yesus Kristus, ada hal yang ditunda dari Yesus Kristus. Wanita ini sabar. Itulah bukti imannya kepada Yesus Kristus, saudara. Ya, orang yang beriman seharusnya sabar. Saat ini mungkin kita ada hal yang tertunda gara-gara COVID. Bahkan mungkin ada hal yang harus kita lepaskan gara-gara COVID. Tapi percayalah, sabar. Ada waktunya untuk kita bisa menuai doa-doa kita. Ada waktunya untuk kita bisa menuai iman kita. Ada waktunya untuk kita bisa menikmati hasil daripada doa dan tangisan kita. Karena kita harus sabar. Saya mau bilang bahwa saudara seperti ini, bahwa segala sesuatu yang tertunda itu bukan akhir dari segala-galanya, tapi justru adalah penyempurnaan jawaban daripada Tuhan untuk kehidupan pribadi kita. Tuhan rindu supaya kita bisa bersabar. Tuhan rindu kita bisa didewasakan. Tuhan rindu supaya kita bisa belajar sesuatu dari hal yang tertunda dalam hidup kita. Hampir 2 tahun ya. COVID ini hampir 2 tahun. Pandemi ini hampir 2 tahun. Dan belum jelas sampai berapa lama. Tapi saya mau bilang salah satu hal. Tidak perlu tahu sampai berapa lama. Tapi yang perlu kita tahu, bahwa Tuhan tidak pernah salah dengan waktu kita. Tuhan tidak pernah salah dengan waktunya Dia. Cepat atau lambat, ya Yesus yang tidak pernah terlambat. Waktu Tuhan pasti yang terindah. Permasalahan begini, kita bisa berkata waktu Tuhan adalah waktu yang terindah. Permasalahan begini, sebelum kita bisa menikmati dan berkata waktu Tuhan adalah waktu yang indah, kita harus merasakan dulu yang namanya waktu yang tidak indah.
Nah, ini permasalahannya. Seringkali kita mau yang indah-indahnya aja, tapi ketika ada hal yang nggak indah, kita nggak mau, kita maunya skip, kita nggak mau lewatin itu, kita nggak mau jalan itu. Nggak bisa seperti itu. Kita harus benar-benar hadapi semuanya ini dengan kesabaran. Sabar dengan waktunya Tuhan, setuju dengan waktunya Tuhan. Karena Dia Tuhan yang berdaulat, Dia Tuhan yang pegang kendali atas setiap waktu dalam hidup kita. Dan sekali lagi percayalah, Tuhan nggak pernah salah dengan waktu kita. Tuhan tidak pernah terlambat, dan Tuhan tidak pernah terlalu cepat dalam hidup kita. Makanya kalau hari ini ada hal yang tertunda dari doa kita, dari harapan kita, atau mungkin bahkan ada yang harus kita buang, mengucap syukurlah. Jangan mengeluh kepada Tuhan, jangan protes sama Tuhan, tapi warnai hidup kita dengan ucapan syukur kita. Karena sekali lagi kita harus yakin betul, Tuhan tidak pernah salah dengan waktu dalam hidup kita. Ini Tuhan yang tahu waktu yang terbaik untuk kehidupan pribadi kita. Ketika kita mulai ngeluh atau bertanya kepada Tuhan, Tuhan kapan, sampai kapan? Stop mengeluh. Kenapa? Karena ketahuilah. Coba kita lihat, saya akan ajak saudara untuk melihat satu ayat yang luar biasa sekali. Dulu saya sempat seperti itu, bertanya sama Tuhan, Tuhan kapan selesainya masalah ini? Tapi ketika Tuhan kasih ayat ini, saya bertobat dan saya tidak mau bertanya lagi sama Tuhan. Tapi saya cuma hanya mau menjalani bersama dengan Tuhan dengan penuh ucapan syukur. Coba kita bersama-sama, saya akan ajak saudara untuk melihat mundur di perjanjian lama. Yesaya 30, ya, kita lihat Yesaya 30 ayat yang ke-18. Ini menarik sekali. Jadi pada waktu saya sempat bertanya sama Tuhan, Tuhan sampai berapa lama saya bisa mendapatkan jawaban atau pemulihan daripada doa-doa saya. Saya nggak sabar dengan waktunya Tuhan. Saya pengen cepat-cepat selesai dengan masalah yang sedang terjadi. Tapi ketika Tuhan kasih ini, saya bertobat dan saya berani bertanya lagi sama Tuhan. Saya cuma jalani saja dengan ucapan syukur. Yesaya 30 ayat yang ke-18 berkata seperti ini. Sebab itu Tuhan menanti-nantikan saatnya hendak menunjukkan kasih-Nya kepada kamu. Sebab itu Ia bangkit hendak menyayangi kamu. Sebab Tuhan adalah Allah yang adil. Berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Dia. Ini menarik sekali. Sebab itu Tuhan menanti-nantikan saatnya hendak menunjukkan kasih-Nya kepada kamu. Saya akan ajak saudara untuk fokus di kalimat awalnya itu ya, yang berkata sebab itu Tuhan menanti-nantikan saatnya hendak menunjukkan kasih-Nya kepada kamu. Saya akan terjemahkan dan sederhanakan supaya saudara bisa tangkap pesannya begini. Sebetulnya dari pihak Tuhan di surga itu Dia juga udah gak sabar banget untuk cepat-cepat menjawab doa kita, untuk cepat-cepat memulihkan keadaan kita. Tapi permasalahannya satu, Dia terikat dengan kata setelah menanti-nantikan, yaitu apa? Kata saatnya. Perhatikan baik-baik. Sebab itu Tuhan menanti-nantikan. Artinya gini, Tuhan tuh juga udah gak sabar sebetulnya pengen jawab doa kita. Tuhan tuh juga udah gak sabar pengen memulihkan keadaan kita. Karena menanti-nantikan itu artinya ketidaksabaran Tuhan. Tapi permasalahannya, Tuhan terikat dengan satu kata setelah kata menanti-nantikan, yaitu apa? Saatnya. Jadi gini loh, Tuhan tuh udah gak sabar banget pengen membuktikan kalau Dia itu bisa menjawab doa kita. Tuhan tuh pengen cepat-cepat untuk membuktikan kalau Dia ini bisa memulihkan keadaan saya. Oh ya, Dia pengen sekali untuk membuat supaya anak-anaknya sadar dan yakin betul dan merasakan bahwa pertolongan Tuhan itu cepat dan bisa terjadi. Tapi permasalahannya, Dia terikat dengan kata saatnya atau masanya, waktunya. Nah ini masalahnya. Dia tahu waktu yang terbaik, Dia tahu masa yang indah, Dia tahu waktu atau saat yang paling cocok untuk hidup kita. Jadi percayalah bahwa masanya Tuhan atau waktunya Tuhan itu tidak pernah salah. Jadi waktu saya baca ini, saya merasa malu sama Tuhan. Sebetulnya Tuhan sendiri juga gak sabar loh pengen jawab doa saya. Tapi permasalahannya, Dia tahu belum waktunya. Nanti waktu yang terbaik saja. Karena Dia mau supaya ketika kita menerima jawaban doa kita, gak cuma sekedar kita diberkati saja, tapi kita juga bisa didewasakan lewat apa yang Tuhan percayakan dalam hidup kita. Haleluya. Jadi hari ini apapun jadi penantian kita, bersabarlah. Ketika ada doa-doa yang belum dijawab sama Tuhan, bersabarlah. Ketika ada keadaan yang tidak sesuai dengan hati kita terjadi, diizinkan oleh Tuhan, bersabarlah. Sekali lagi, Tuhan tidak pernah salah dengan waktunya. Dia Tuhan yang tahu waktu yang terbaik, Dia Tuhan yang hidup, dan Tuhan yang sanggup untuk memulihkan keadaan kita. Jadi orang yang imannya kuat, ciri yang pertama adalah dia pasti sabar. Dia tidak pusing dengan penundaan, tapi dia jalani bersama dengan Tuhan. Karena yakin betul, Tuhannya tidak pernah salah dengan waktunya.
Haleluya. Lalu yang kedua, setelah itu kembali lagi ke wanita ini. Setelah dia mendapatkan jawaban, Tuhan jawabnya nggak enak lagi jawabannya. Aku ini diutus bukan untuk orang-orang yang bukan Yahudi gitu loh, ya. Nggak enak pokoknya, dibedain sama Yesus Kristus. Lalu setelah itu wanita ini nggak patah semangat, justru wanita ini semakin mendekat kepada Yesus Kristus. Lalu Yesus berkata seperti ini, kita kembali lagi ya ke Matius 15 ayat yang ke-26. Tetapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Wow. Dihina sama Yesus, disamakan maaf dengan anjing. Ini nggak enak sekali, saudara. Tapi apa jawabannya pada wanita ini? Ayat yang ke-27 dari Matius pasal yang ke-15, kata perempuan itu, benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Wow, ini luar biasa sekali. Iman yang kuat ini yang model seperti ini, saudara. Iman yang apa? Nggak baperan. Nah ini, saudara ya, iman yang nggak pakai perasaan. Karena iman dengan perasaan nggak akan pernah bisa nyambung, saudara ya. Iman dengan logika juga nggak akan bisa nyambung. Dan wanita ini, sekalipun perasaannya dicabik-cabik, ini bayangkan, dihina, disamakan dengan anjing, saudara. Diumpamakan seperti anjing, tapi dia nggak pakai perasaannya, nggak digede-gedein perasaannya, tapi dia tetap menghampiri Yesus. Ayat yang ke-28, akhirnya Yesus berkata seperti ini. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, hai ibu, besar imanmu. Wow, besar imanmu. Maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Saya berdoa sungguh-sungguh supaya saudara yang mendengarkan ini dan melihat, menyaksikan tayangan ini, benar-benar mengalami seperti wanita ini, ya. Ketika Yesus berkata, jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Saya berdoa itu terjadi dalam kehidupan saudara. Apa yang saudara rindukan dan kehendaki terjadi, tergenapi, karena kuasa Tuhan dinyatakan lewat iman kita yang besar. Nah ini penting sekali, saudara ya. Jadi iman yang kedua, iman yang besar, iman yang kuat, itu iman yang gak terkondisi dengan keadaan, iman yang gak terkondisi dengan perasaan, iman yang terkondisi dengan omongan orang, tapi iman yang tetap percaya, iman yang tetap teguh, tapi iman yang tidak ditaruh kepada apa kata orang, tapi apa kata Tuhan. Itu yang lebih penting. Itu yang lebih penting. Lebih percaya kepada apa kata Tuhan daripada apa kata manusia, apa kata orang. Nah saat ini kita di sekitar kita banyak sekali masukan-masukan apa kata orang, apa kata berita, apa kata si A, apa kata tetangga kita, apa kata saudara kita yang baru saja kehilangan gara-gara COVID-19. Dan ketika kita banyak mendengar apa kata orang di sekitar kita, perasaan kita itu rasanya dikoncangkan, mudah tergoncangkan. Kita jadi orang percaya, tapi yang imannya kurang akhirnya. Sama seperti Bapak yang tadi awal kita pelajari bersama-sama. Nah, saya berdoa sungguh-sungguh, saudara tidak menjadi bagian yang seperti itu, tapi menjadi bagian iman yang kuat dan besar. Kenapa? Karena kita mau bersabar. Artinya apa? Kita percaya betul sungguh-sungguh kepada waktunya Tuhan tidak pernah salah. Lalu yang kedua, kita mau lebih percaya dan mempercayakan hidup kita kepada kebenaran firman Tuhan daripada berita yang benar. Tapi kita mau pilih hidup kita untuk benar-benar mempercayakan hidup kita, keluarga kita di dalam kebenaran firman Tuhan. Amin. Saya berdoa sungguh-sungguh saudara bisa mengalami pengalaman yang sama seperti wanita ini. Apa yang dikehendaki tergenapi sesuai dengan iman percayanya. Makanya ayo, yang kita bangun dan kita butuhkan saat ini cuma dua yang paling penting dalam hidup kita. Yang lainnya itu nggak penting, saudara. Cuma dua hal. Yang pertama adalah iman. Semakin iman kita dikuatkan, dibangkitkan, maka imun. Yang kedua adalah imun, itu pasti akan mengikuti dengan sendirinya. Karena hati yang gembira adalah obat. Dan saya yakin, saya percaya, setiap janji firman Tuhan itu ya dan amin dan pasti terjadi. Dan itu yang harusnya membuat kita berbahagia, harus membuat kita bergembira, karena Tuhan tidak pernah mengingkari janjinya. Maka imun kita pasti akan naik dan terus naik dan semakin kuat. Haleluya. Saya berdoa sungguh-sungguh sekali lagi, itu akan terjadi untuk jemaat GBI Avia Cemara. Haleluya. Amin.
proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu berhenti berbicara, tapi hamba percaya kalau Roh Kudus tidak pernah berhenti berkarya. Lanjutkan karya-Mu yang terbaik untuk setiap jemaat-Mu Tuhan, bahwa mereka masuk lebih dalam lagi untuk mengalami Tuhan, untuk mereka tidak cuma sekedar memahami setiap firman Tuhan, tapi mereka punya pengalaman pribadi bersama dengan Tuhan. Roh Kudus, bantu setiap kami, arahkan setiap kami, nyamankan setiap kami Tuhan dari setiap masalah dan situasi yang sedang terjadi. Karena kami sungguh sangat percaya kami memiliki roh penolong dan roh yang sangat besar, yang lebih besar dari setiap permasalahan yang sedang kami hadapi. Terima kasih Tuhan, kami ucap syukur setiap apa yang kami baca
Yang kami dengar, kami serahkan semua dalam tangan Tuhan. Dan Tuhan sendiri akan memampukan setiap kami untuk menjadi pelaku firman Tuhan yang setia. Haleluya. Mari jemaat GBI Avia, kita mau angkat tangan kita di hadapan Tuhan dan buka hati kita, dan kita mau terima berkat daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah pengalaman tingkap langit dibukakan oleh Kristus Yesus, dan wajah Kristus terarah terfokus dalam setiap langkah hidupmu, dan hidupmu diberkati oleh Tuhan. Diberkatilah lumbungmu, diberkatilah adonanmu, diberkati dan dijagailah keluargamu. Usaha pekerjaanmu juga dijagai oleh Tuhan. Diberkatilah apa yang dirancangan bagi masa depanmu. Pulang bawa serta damai sejahtera daripada Tuhan, sukacita surgawi yang melampaui akal budi yang dunia tidak pernah bisa berikan, dan kasih karunia dari Kristus Yesus yang akan memampukan hidup kita menjadi pelaku firman Tuhan mulai hari ini sampai Maranatha. Di dalam nama Yesus Kristus yang percaya sudah diberkati dan siap jadi berkat, katakan amin. 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 Puji Tuhan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih buat kesempatannya, dan saya berharap apa yang kita renungkan bersama-sama barusan itu bisa jadi berkat buat kita semuanya. Nah, cuma sekedar jadi berkat, tapi kita juga bisa hidupi dalam iman pribadi kita. Keep winning.